sebenarnya semua prajurit marah, Mas Ersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk seorang jenderal. Ini aksi premanisme makin keterlaluan, seakan memegang kendali negara dan aparat keamanan. Mengancam sini, memaksa sana, mengintimidasi yang tak berdaya, berani menghina dan menentang Jenderal Purnawirawan TNI. Bahkan yang terbaru, persatuan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan Hercules makin memanas. Saling membalas hingga prajurit Korsa marah, mendapat ultimatum. Tidak cukup hanya minta maaf, tapi harus diproses hukum dan ditangkap. Selengkapnya silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Persatuan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP Raya, Hercules Rosario Marcel, bersama sejumlah purnawirawan TNI belum usai. Walaupun ia telah meminta maaf kepada Jenderal Purnawirawan Sutioso atas ucapannya yang dinilai menghina mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu. Bahkan persatuan Hercules dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio makin panas setelah Hercules menunjukkan sikap menantang dan menegaskan tidak berteman dan tidak menghargai mantan Panglima TNI itu. Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantio, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Atas sikap arogan Ketua Umum GRIP Jaya itu, banyak keluarga besar prajurit marah dan geram atas sikap arogan Hercules kepada para purnawirawan TNI. Mereka memberi ultimatum, memberi peringatan, hingga diminta untuk diproses hukum. Salah satunya dari ekses Menko, Jenderal Purnawirawan Yayat Derajat memberi ultimatum. Ya. Artinya beliau-beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini bukan main gitu loh. Loh kok dia ngomong seenaknya? Ya. Jadi sebenarnya semua prajurit marah, Mas Ersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Ya. Sudahlah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Ya. Mas Hersu, ya, kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita. Itu kita rela gitu loh, kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Selanjutnya, dalam video berikut, menganggap permintaan maaf Hercules tidak cukup, harus diproses hukum. Saya Andreas Handoyo, alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Saya lahir dan besar di negara Republik Indonesia, negara yang beradab, negara yang menghormati para pahlawan, negara yang menghormati para pejuang, negara yang menghormati para pejabat Republik Indonesia, negara yang menghormati rakyat Indonesia. Saya merasa prihatin atas ucapan Hercules terhadap Jenderal Purnawirawan Sutioso. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk seorang Jenderal Purnawirawan Sutioso yang sudah berbakti kepada negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya mereka, para jawara Betawi pun buka suara, geram, dan memberi peringatan kepada Hercules yang tidak bisa menghargai jenderal yang sudah purna tugas.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teruntuk kalian nih, Hercules, tolong ya, lu jaga kesopanan adab lu. Lu udah menghina seorang purnawirawan, seorang jenderal, Bapak Sutioso, ya, yang pernah memimpin ini ibu kota DKI Jakarta. Jasanya banyak nih, waktu menjadi seorang perwira, membela kedaulatan negara, itu Bapak Sutioso. Nih, kami juga anak seorang perwira tentara merasa tersinggung, ya, melihat kelakuan ente Hercules yang seenak-enaknya ngatain seorang perwira Bapak Sutioso, ya, sudah bawa tanah. Pikirin itu nih mata lu, ya. Jangan lu rumah asal lu mikir, lu di sini lu pasang hebat gitu, paling hebat gitu. Lu banyak. Dan lu masih berani cuma dibawa ke tiak hukum. Lu jangan lu pikir orang Betawi ini takut sama lu, enggak. Orang Betawi lagi mantau lu semuanya. Kelakuan lu. Ada saatnya lu ya, nanti suatu saat. Kalau udah lu melampaui batas, kami Jawara Betawi yang akan bertindak. Ya. Udah dikasih angin segar, lu malah ngelunjak. Jangan lu masa lu merasa paling hebat. Ingat, di atas langit ada langit. Setiap muarah ada buayanya. Kalau ada buaya kudu hati-hati. Setiap daerah masing-masing punya jawaranya. Di situ juga lu harus belajar saling menghormati. Hati-hati lo ya. Di mana itu bumi lu pijak, di situ langit lu harus junjung. Pamin lo semua. Jangan lu merasa lu paling hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini aksi premanisme cukup masif. Mereka menunjukkan sikap-sikap arogan, mau menang sendiri. Hal itu mereka lakukan kepada masyarakat, walaupun mereka berbaju ormas. Bahkan yang sempat viral terkait preman ini adalah Kopassus berfoto dengan Hercules. Sejumlah brimob dimarahi oleh Hercules, sehingga menghina para purnawirawan seakan negara kalah. Oleh sebab itu, Habib Rizik Syihab juga sempat geram dan menyinggung soal maraknya aksi premanisme akhir-akhir ini. Kita lihat di mana-mana, saudara. Apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Peres sana, peres sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah, pejabatnya piara preman. Astagfirullahaladzim. Ini negara mau dibawa kemana? Kalau pejabat jarak preman, preman udah berani bakar mobil polisi, saudara. Merasa dirinya dekat dengan kekuasaan, merasa dirinya dekat dengan istana. Ada apa ini negeri, saudara? Dari mulai pejabat sampai ke bawah, rusak etikanya, moralnya, akhlaknya, kurang ajar. Masyarakat dibikin ketakutan, masyarakat dibikin tidak aman. Astagfirullahaladzim. Nah ini saudara, kalau preman dibiarkan ya begitu. Preman dipiara, kita lapor polisi, polisi nggak berani tangkap. Loh kenapa? Ada backingnya. Backingnya lebih tinggi daripada jabatan polisinya, saudara. Kalau ini terus dibiarkan, maka siap-siap negara kita akan hancur, saudara. Nah, mungkin 5-10 tahun ke depan udah nggak ada lagi Indonesia. Mungkin kita udah pecah jadi negara-negara kecil. Sumatera negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Papua negara sendiri, Pulau Jawa negara sendiri, bahkan mungkin Pulau Jawa terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Nah kalau kita nggak mau itu terjadi, ya kita mesti lakukan perubahan. Amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sementara respon dari pemerintah soal maraknya aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat atau ormas, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan harus ditindak tegas dan aparat tidak boleh kalah dengan mereka. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan kementerian dan lembaga penegak hukum seperti Polri, TNI, Kejaksaan, dan lainnya
Arahan Presiden jelas, negara harus hadir, melindungi rakyat dan menegakkan hukum. Lantas, bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.